Di berbagai penjuru dunia, fenomena alam sering melahirkan bentuk-bentuk batuan yang tak biasa, dari yang menyerupai manusia, hewan, hingga makhluk mitologi. Namun dari sekian banyak formasi unik ini, batu-batu yang dianggap mirip ular selalu menempati tempat istimewa dalam imajinasi manusia. Ular bukan hanya sekedar hewan, ia adalah simbol kuno yang hadir dalam legenda, kepercayaan hingga tradisi spiritual di berbagai budaya. Tak heran jika batu berbentuk ular kerap dikaitkan dengan cerita sakral, mitos leluhur, dan misteri geologi yang menarik untuk ditelusuri. Setiap batu ini tak hanya unik dari sisi bentuk, tetapi juga menyimpan legenda, makna budaya, dan penjelasan ilmiah tentang bagaimana geologi mampu membentuk sesuatu yang seolah hidup. Berikut ini adalah penemuan batu misterius berbentuk ular paling menghebohkan di berbagai dunia. Setelah viralnya batu berbentuk ular di Sungai Kek Noi Phetchabun, Thailand, perhatian publik kini kembali tertuju pada penemuan batu di area yang sama. Warga yang datang untuk melihat langsung batu ular pertama secara tak sengaja menemukan batu lain yang bentuknya juga dianggap menyerupai kepala ular raksasa. Batu ini kemudian dijuluki sebagai batu ular kedua oleh masyarakat sekitar. Lokasinya berada di sebuah aliran sungai kecil yang masih terhubung dengan Sungai Kek di tengah rimbunnya pepohonan dan bambu yang tumbuh alami. Batu tersebut tampak mencuat di tepi sungai kecil, sebagian tertutup lumut dan tanah lembab, menciptakan kesan misterius seperti sedang bersembunyi di antara pepohonan. Beberapa warga yang datang mengaku bahwa bentuk batu ini memang terlihat menyerupai kepala ular raksasa dari sisi tertentu, terutama bagian depan yang tampak menonjol dan membulat seperti moncong reptil raksasa. Namun tak sedikit pula yang berpendapat bahwa bentuk batu ini masih belum sejelas batu ular pertama yang sebelumnya viral karena kemiripannya yang begitu mencolok. Meski demikian, keberadaan batu ular kedua ini menambah daya tarik tersendiri bagi warga dan sekitar yang penasaran. Banyak pengunjung yang datang hanya untuk membandingkan kedua batu tersebut, mencoba mencari sudut pandang yang memperlihatkan kemiripannya dengan kepala ular raksasa. Fenomena ini pun semakin memperkuat daya tarik unik wilayah Sungai Kek di Phetchabun yang kini dikenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena formasi batu-batu alamnya yang misterius dan memancing rasa ingin tahu publik. Penemuan ini pun menimbulkan berbagai spekulasi, sebagian mengaitkannya dengan kisah dan legenda lokal tentang makhluk naga atau ular besar yang dipercaya pernah menjaga sungai tersebut. Sementara lainnya melihatnya sebagai bentuk alami hasil proses erosi dan pelapukan batu selama ribuan tahun. Adapun pandangan yang berkembang, batu ular kedua di Sungai Kek kecil kini telah menjadi bagian dari fenomena menarik yang menambah cerita mistis dan keunikan alam di Thailand. Sebuah video yang diunggah pada tanggal 27 Mei 2023 menarik perhatian publik di media sosial. Video tersebut memperlihatkan sekelompok orang yang melakukan perjalanan menuju salah satu lokasi formasi batu unik di kawasan Pusing, Provinsi Bueng Kan, Thailand. Formasi batu ini disebut-sebut menyerupai tubuh seekor ular raksasa yang membatu lengkap dengan tekstur sisik di permukaannya. Dalam video tersebut memperlihatkan sekelompok orang terdiri dari beberapa pria dan wanita berjalan di antara pepohonan rindang dan bambu muda. Mereka tampak berjalan mendekati sebuah batu besar berwarna kecoklatan dengan pola yang menyerupai sisik reptil raksasa. Salah seorang di antaranya meletakkan telapak tangannya di permukaan batu tersebut, memperlihatkan betapa realistisnya tekstur yang menyerupai kulit ular raksasa. Batu tersebut tampak sangat besar, melengkung di antara pepohonan, seolah-olah bagian tubuh ular yang tengah menggeliat di dalam hutan. Momen ini menimbulkan kekaguman mereka terhadap ular batu yang luar biasa ini. Sekelompok orang ini terus melanjutkan perjalanan mereka menyusuri batu tersebut. Kamera bergerak di sepanjang permukaannya yang bersisik, memperlihatkan bagaimana batu ini membentuk lekukan panjang yang menyerupai tubuh ular raksasa yang membentang. Beberapa di antara mereka tampak meneliti detail setiap sisik batu, sementara yang lain mengambil foto dan merekam video. Bentangannya terlihat alami,
dikelilingi semak, rumput tinggi, dan pepohonan. Warna batu yang kemerahan hingga kecoklatan menunjukkan lapisan batu pasir purba yang memang khas di kawasan Pusing. Secara geologis, pola-pola seperti sisik ini terbentuk akibat pelapukan, tekanan, dan erosi selama jutaan tahun. Namun bentuk akhirnya yang begitu menyerupai makhluk hidup, sehingga banyak pengunjung yang menyebutnya sebagai ular raksasa yang membatu. Dalam video tersebut juga memperlihatkan bagian dari formasi batu besar yang menggembung dan menurun di salah satu ujungnya, sehingga semakin terlihat menyerupai tubuh seekor ular raksasa yang sangat panjang. Bahkan seorang pria yang berdiri di depan batu tampak begitu kecil dibandingkan ukuran batu tersebut. Dari sudut pandang kamera, batu ini benar-benar tampak seperti ular yang tengah beristirahat di tengah hutan. Banyak pengunjung percaya bahwa tempat ini menyimpan kisah spiritual dan legenda lokal, di mana batu ini diyakini sebagai sisa tubuh makhluk gaib atau naga yang membatu. Selanjutnya para pengunjung tampak menaiki batu tersebut. Dari atas mereka berjalan menyusuri punggung batu yang melengkung panjang seperti ular raksasa yang meliuk di antara pepohonan hijau. Dari ketinggian ini, pemandangan hutan Pusing terbentang luas, memberikan sensasi seolah-olah mereka sedang berjalan di atas makhluk purba yang membeku dalam waktu. Udara segar, suara alam, dan keheningan sekitar membuat suasana terasa magis, sebuah momen yang menggabungkan antara keindahan alam, misteri purba, dan spiritualitas lokal. Banyak warga setempat menyebut batu ini sebagai Hin Samwan atau batu ular Pusing, dan percaya bahwa formasi batu tersebut merupakan tubuh naga penjaga gunung yang membatu karena kutukan atau karena telah menunaikan tugas sucinya menjaga wilayah tersebut. Sementara dari sisi ilmiah, ini adalah hasil luar biasa dari proses geologi yang jarang ditemukan dengan bentuk sepresisi ini. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, kawasan Pusing dahulu dipercaya sebagai tempat bersemayam makhluk naga yang dalam mitologi Thailand dikenal sebagai Paya Naga. Konon naga tersebut berdiam di bawah tanah dan muncul ke permukaan dalam bentuk batu besar yang menyerupai tubuhnya. Beberapa versi legenda menyebutkan bahwa naga tersebut dahulu melindungi sungai Mekong dari roh-roh jahat. Namun ketika dunia manusia menjadi terlalu serakah, naga tersebut murka dan menenggelamkan dirinya ke dalam bumi lalu menjadi batu. Batu di Pusing ini dipercaya sebagai bagian punggung naga yang muncul ke permukaan bumi, menjadi simbol kekuatan dan penjagaan bagi daerah sekitarnya. Masyarakat sekitar bahkan meyakini bahwa tempat ini memiliki energi spiritual. Perjalanan yang sengaja direkam ini bukan hanya dokumentasi wisata biasa, melainkan juga potret rasa takjub manusia terhadap keajaiban bentuk alam. Di wilayah hutan Pusing Thailand, batu yang menyerupai tubuh ular raksasa ini menjadi saksi bisu bagaimana alam dapat menciptakan ilusi luar biasa, membuat siapapun yang melihatnya antara percaya dan tak percaya apakah ini hanya batu atau benar-benar ular purba yang menjadi batu. Di balik hutan pegunungan Laos, di sebuah kawasan tenang bernama Puyaka, berdiri sebuah batu raksasa yang bentuknya mencuri perhatian para pendaki dan peneliti. Dari sudut tertentu, batu ini seolah menampakkan kepala seekor ular raksasa yang sedang mengintai dari balik pepohonan. Moncongnya yang memanjang dengan rahang tebal dan permukaan batu yang berlumut tampak seperti sisik makhluk purba. Batu ini kemudian dikenal dengan sebutan batu kepala ular Puyaka, salah satu formasi batu paling unik yang dimiliki Laos. Namun keindahan dan keanehannya bukan satu-satunya yang membuatnya begitu terkenal. Di balik bentuknya tersimpan legenda, misteri, dan bukti nyata proses geologi jutaan tahun. Warga di sekitar Puyaka menyebut batu tersebut sebagai bagian dari kisah lama tentang Payana, yaitu naga penjaga tanah yang dalam banyak tradisi sepanjang sungai Mekong diyakini sebagai makhluk kuat pembawa hujan dan pelindung hutan. Di antara cerita rakyat yang beredar, ada satu yang paling sering diceritakan, yaitu kisah tentang naga yang membatu. Konon di masa yang sangat lama ketika gunung-gunung masih muda, hiduplah seekor naga raksasa yang menjaga jalur air di pegunungan. Ketika konflik besar terjadi antara naga penjaga wilayah Mekong
naga ini dikisahkan melindungi penduduk desa dari serangan makhluk gaib. Setelah pertempuran berakhir, ia memilih untuk beristirahat di puncak batu dengan memandangi lembah di bawahnya. Namun setelah berabad-abad, naga ini pun berubah menjadi batu sebagai simbol keabadiannya dan menjadi penjaga yang tak pernah pergi. Bagi sebagian warga, batu kepala ular ini adalah bukti kehadiran naga penjaga Puyaka, sehingga tempat ini sering menjadi lokasi orang-orang berdoa atau meditasi dalam keheningan hutan. Ketika dilihat dari samping, batu tersebut tampak seperti kepala ular dengan moncong besar, rahang tebal yang menggantung, mata yang samar karena erosi, dan permukaan bertekstur seperti sisik dengan posisinya yang seolah sedang merayap di atas batu lain. Atmosfer hutan Laos yang lembab dan hijau semakin menguatkan kesan bahwa batu ini benar-benar makhluk hidup yang membatu. Saat senja, ketika cahaya hanya menyentuh sebagian permukaan, bayangannya menciptakan siluet yang bahkan lebih dramatis, seolah seekor makhluk raksasa sedang mengawasi hutan. Walau bentuknya yang memancing imajinasi, secara ilmiah batu ini merupakan hasil proses geologi kompleks. Formasi batu di Puyaka berasal dari batu pasir yang terbentuk dari endapan sungai purba. Setelah mengeras selama 60 hingga 120 juta tahun, batu-batu ini terangkat akibat pergerakan kerak bumi. Angin, hujan, dan perbedaan suhu menciptakan pelapukan pada bagian tertentu, membentuk lengkungan yang terlihat seperti rahang, tonjolan seperti moncong, dan lapisan-lapisan seperti sisik. Fenomena ini dikenal sebagai differential erosion, yang dimana bagian batu yang keras tetap utuh, sementara bagian batu yang lunak tergerus. Batu kepala ular terlihat seperti menumpang pada batu lain di bawahnya. Fenomena ini diakibatkan oleh pola retakan alami atau jointing yang membuat blok batu terpisah dan kemudian tererosi secara berbeda. Dengan kata lain, bentuk batu ini bukanlah buatan manusia ataupun fosil hewan, tetapi hasil dari proses geologi yang sangat menawan. Meskipun unik, batu ular Puyaka adalah bagian dari fenomena yang lebih luas di Asia Tenggara, di mana banyak formasi batu lain yang menyerupai ular atau naga karena perpaduan geologi dan budaya. Namun batu ular Puyaka tampak lebih alami dan tak banyak disentuh oleh wisatawan, sehingga suasananya lebih liar dan misterius. Batu ular Puyaka bukanlah sekedar batu yang berbentuk aneh. Ia adalah penjaga legenda, bukti perjalanan geologi bumi, dan contoh bagaimana imajinasi manusia menyatu dengan keindahan alam. Bagi yang percaya legenda, batu ini adalah naga yang membatu, dan bagi para ilmuwan ini adalah hasil erosi jutaan tahun. Namun bagi setiap pengunjung, batu ini selalu menimbulkan rasa takjub yang seakan berada di titik pertemuan antara dunia nyata dan dunia legenda. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir, dan jangan lupa juga untuk berbagi berbagai pendapat kalian di kolom komentar. Di kawasan hutan pegunungan San Kalahiri, Patani, Thailand Selatan, terdapat sebuah formasi batu raksasa yang memikat perhatian para wisatawan dan peneliti. Batu tersebut dikenal sebagai Panpayangu, yang berarti tebing raja ular, sebuah nama yang lahir dari bentuk alaminya yang luar biasa, mirip kepala ular raksasa yang sedang menjulurkan dirinya dari tebing. Panpayangu merupakan bongkahan batu besar setinggi sekitar 3 hingga 4 lantai menggantung menonjol dari dinding tebing. Dari sudut tertentu, lekukan dan tonjolan batunya menyerupai rahang bawah, moncong, dan bagian atas kepala seekor ular raksasa. Keunikan ini bukanlah hasil pahatan manusia, melainkan karya alam yang terbentuk selama jutaan tahun. Secara geologi, Panpayangu terbentuk melalui proses erosi angin dan air, pelapukan batuan secara bertahap, perubahan suhu dan iklim pegunungan, dan juga gerakan tektonik yang menyebabkan retakan alami. Kombinasi faktor tersebut membuat bentuk besar yang terukir secara alami menjadi struktur organik menyerupai makhluk hidup. Vegetasi yang tumbuh di atas dan di sekitar batu juga menambah kesan bahwa batu ini memiliki mahkota atau sisik di bagian atasnya. Bagi masyarakat setempat, Panpayangu bukan sekedar batu unik. Mereka meyakini batu ini adalah jelmaan Raja Ular yang baik hati. Dalam cerita turun-temurun, Raja Ular ini dipercaya sebagai penjaga hutan dan pegunungan San Kalahiri. Menurut kepercayaan lokal, Raja Ular menjaga keselamatan penduduk dan pengunjung hutan. Ia melindungi hutan agar tetap alami dan tak dirusak oleh manusia.
Batu ini dianggap sebagai simbol keberkahan dan penjaga spiritual di kawasan pegunungan tersebut. Meski berpijak pada legenda, nilai budaya ini memperkuat ikatan masyarakat dengan alam serta mendorong mereka menjaga kelestarian hutan. Panpayangu terletak di dalam Taman Nasional Air Terjun Saikau, sebuah kawasan alam yang terkenal dengan air terjun yang jernih dan bertingkat, jalur pendakian yang menantang, hutan tropis pegunungan yang masih perawan, hingga flora dan fauna khas pegunungan selatan Thailand. Taman nasional ini berada di area pegunungan San Kalahiri, rangkaian gunung penting yang memisahkan Thailand dan Malaysia. Lokasi ini juga merupakan habitat berbagai spesies burung langka, reptil, dan tanaman endemik. Panpayangu terletak di sepanjang jalur menuju Khao Rang Keep Viewpoint, yaitu sebuah titik pemandangan yang memberikan panorama lembah dan pegunungan hijau yang membentang jauh. Perjalanan menuju lokasi biasanya meliputi hiking menanjak melewati hutan tropis, melewati jalur batuan besar, hingga mencapai titik pemberhentian untuk melihat pemandangan. Begitu mendekati area Panpayangu, wisatawan akan melihat struktur batu besar yang mencolok dan sulit dilewatkan karena ukurannya yang masif. Panpayangu menjadi salah satu spot paling menarik bagi wisatawan. Dengan bentuknya yang unik dan dramatis, fotogenik dari berbagai sudut, membuat batu mirip kepala ular raksasa ini menjadi ikon geologi dan budaya Patani. Foto batu ini sering viral karena bentuknya yang sangat menyerupai kepala ular raksasa. Namun pesona utamanya bukan sekedar visual, melainkan atmosfer alam yang tenang dan sejuk di sekitarnya. Karena keunikan dan nilai budayanya, wilayah ini dijaga ketat oleh otoritas Taman Nasional. Upaya konservasi yang dilakukan diantaranya seperti pembatasan jumlah pengunjung, pengaturan jalur pendakian, larangan merusak atau memanjat batu, serta edukasi tentang pentingnya menjaga ekosistem hutan pegunungan. Legenda Raja Ular yang menjaga hutan juga menjadi simbol moral bagi masyarakat setempat untuk menjaga kawasan ini tetap lestari. Panpayangu bukan hanya sebuah batu raksasa yang menyerupai kepala ular. Ia adalah perpaduan antara keajaiban geologi, budaya lokal, dan keindahan alam pegunungan Thailand Selatan. Kisah legenda yang menyelimutinya menambah daya tarik magis, menjadikan tempat ini bukan sekedar destinasi wisata, melainkan simbol harmoni antara manusia, alam, dan cerita-cerita kuno. Dengan posisi yang strategis di Taman Nasional Air Terjun Saikau serta pesona visual yang memukau, Panpayangu tetap menjadi salah satu formasi batu paling menarik di kawasan Thailand Selatan. Sebuah karya seni alami yang menjaga hutan San Kalahiri dari waktu ke waktu. Pada tanggal 1 September 2022, warga di Kabupaten Kuchiranai, Provinsi Kalasin, Thailand, dibuat heboh setelah menemukan batu besar berbentuk mirip kepala ular raksasa dengan pola menyerupai sisik naga di tengah hutan. Temuan ini pun viral setelah salah satu warga yang sedang mencari jamur di hutan memotretnya dan mengunggah videonya ke TikTok. Weradon Siri selaku camat Kuchinarai bersama perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga setempat langsung menuju lokasi untuk meneliti keberadaan temuan tersebut. Perjalanan menuju batu ini cukup sulit yang hanya bisa ditempuh dengan traktor kecil atau sepeda motor karena jalanan yang rusak parah dan berlubang akibat erosi air hujan. Lokasi batu ini berada di hutan sekitar 6 km dari desa Huidaeng, Kecamatan Kudwah. Dan untuk mencapai titik penemuan masih harus berjalan kaki sejauh 300 meter lagi. Menurut Camat Weradon, di daerah tersebut ditemukan beberapa batu yang berbentuk menyerupai ular di beberapa titik. Pada titik pertama, batu besar berbentuk kepala ular panjang sekitar 6 meter dan tinggi 2,5 meter terletak di tepi aliran sungai di Tanah Negara yang merupakan lahan reformasi pertanian. Warga mengatakan batu ini memiliki pola warna bergaris dan bentuk yang menyerupai mata dan mulut ular. Saat diperiksa dari atas, permukaannya juga terlihat seperti sisik naga. Lokasi ini dikenal dengan nama Aeng Sao Ae, tempat yang dulu sering digunakan oleh orang zaman dulu untuk beristirahat dan berhias diri saat bepergian. Kini area tersebut merupakan lahan pertanian milik warga bernama Klon Utrang.
Wilayah ini berada di perbatasan Suaka Margasatwa Pusitan dan Gunung Pulomkao yang biasa disebut Pucoko oleh warga, sekitar 22 km dari pusat kecamatan Kucinarai. Pada titik kedua, di sekitar pondok pertapaan Silamane di Gunung Pulomkao, warga menemukan batu besar lain yang menyerupai ular besar yang melingkar. Di area ini juga terdapat batu besar berbentuk seperti kura-kura, batu bulat seperti bola, serta batu yang berbentuk menyerupai orang sedang duduk. Beberapa batu keras seperti logam digunakan oleh warga sebagai alas patung Buddha di tempat pertapaan tersebut. Menurut Biksu Praacan Caroenrat, batu-batu ini berasal dari gua di Gunung Pusitan. Pada titik ketiga, di sekitar Gunung Pusitan, terdapat air terjun 7 tingkat yang disebut warga Nam Tokbang. Lokasinya masih dalam kawasan Suaka Margasatwa dan akan kembali diperiksa bersama pihak pemerintah daerah dan instansi terkait. Camat Wiradon menjelaskan bahwa lokasi batu-batu tersebut berada di wilayah konservasi satwa liar Pusitan dan sebagian merupakan lahan pertanian milik warga. Ia menegaskan bahwa bentuk batu mirip ular ini kemungkinan terbentuk secara alami. Namun karena banyak warga yang percaya bahwa ini adalah tanda dari makhluk suci penjaga hutan, maka pemerintah akan memeriksanya lebih lanjut secara ilmiah. Selain itu, pemerintah daerah berencana mengembangkan lokasi tersebut sebagai destinasi wisata alam dan spiritual agar dapat menambah pendapatan masyarakat setempat. Seorang tokoh masyarakat di desa Kudwa mengatakan bahwa batu ini sebenarnya sudah lama ada, tapi warga baru sadar bentuknya mirip kepala ular setelah video ini diunggah ke TikTok dan viral. Ia juga ikut naik ke lokasi bersama camat untuk melihatnya langsung. Banyak warga yang percaya bahwa batu tersebut merupakan pertanda baik dari makhluk gaib penjaga hutan. Beberapa orang bahkan mengaku melihat angka-angka yang muncul di permukaan batu seperti angka 9, 8, dan 7 yang dianggap sebagai angka keberuntungan. Meski begitu, camat menegaskan bahwa semua ini merupakan kepercayaan pribadi dan dari sisi ilmiah masih perlu penelitian lebih lanjut. Namun tak dapat dipungkiri, penemuan batu mirip kepala ular ini telah menarik perhatian masyarakat luas dan menjadi viral di media sosial saat itu. Pantai Watu Ulo adalah salah satu destinasi wisata alam di selatan Pulau Jawa yang menyimpan keunikan alam sekaligus kisah legenda rakyat. Berlokasi di wilayah Kabupaten Jember, Jawa Timur, pantai ini menjadi tempat yang menarik tak hanya untuk menikmati alam, tetapi juga untuk menyelami nilai budaya dan mitos lokal. Pantai Watu Ulo terletak di Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Nama Watu Ulo sendiri secara harfiah berasal dari bahasa Jawa, yang dimana Watu Ulo berarti batu, ulo yang berarti ular. Sehingga secara harfiah, Watu Ulo berarti batu ular. Yang membuat pantai ini unik adalah adanya sebuah formasi batu besar di tepi pantai yang menyerupai tubuh ular panjang seperti namanya. Dari atas bukit atau tebing terlihat seperti ular yang memanjang ke laut atau ke pantai. Hal ini menjadikan pantai ini bukan sekedar pantai indah, tetapi juga punya tanda khas alam yang berbeda dari banyak pantai lainnya. Pantai Watu Ulo juga sangat kaya dengan cerita rakyat dan mitos yang berkembang di masyarakat lokal. Terdapat beberapa versi yang cukup populer yang mengisahkan tentang Watu Ulo ini. Menurut satu versi, batu yang menyerupai ular ini merupakan bagian tubuh seekor naga besar bernama Nogorojo yang dulunya menguasai laut di sekitar pantai. Naga ini konon melahap makhluk laut dan ikan-ikan sehingga mengganggu kehidupan nelayan. Lalu muncul tokoh pahlawan rakyat bernama Joko Mursodo yang berhasil mengalahkan naga tersebut dengan memotong tubuhnya menjadi 3 bagian. Diceritakan kepala naga terlempar ke pantai Grajakan Banyuwangi, tubuhnya berada di pantai Watu Ulo dan ekornya ke daerah Pacitan. Sementara versi lain menyebutkan bahwa batu ular tersebut adalah naga yang diperintahkan oleh seorang tokoh legendaris bernama Aji Saka untuk bermeditasi yang kemudian berubah wujud menjadi batu. Ada pula interpretasi bahwa formasi batu menyerupai ular ini memang dihormati sebagai penjaga pantai selatan, di mana menurut kepercayaan mistik lokal, pantai selatan Jawa identik dengan kekuatan spiritual. Cerita-cerita ini memberikan nilai tambah dan kesan mistis pada pantai, membuat pengunjung tak hanya menikmati panorama, tetapi juga merasakan aura budaya dan sejarah lokal.
Namun dari sisi ilmiah, Watu Ulo ini terbentuk akibat proses tektonik dan pengangkatan pantai, yang dimana area selatan Jawa termasuk zona aktivitas tektonik dan bagian dari sabuk pegunungan muda, sehingga pengangkatan batuan dasar dan tebing pantai adalah hal yang lumrah. Gelombang besar Samudra Hindia secara terus-menerus mengikis tebing dan batuan, sehingga batu karang yang lebih keras tertinggal dan terbentuk rangkaian yang menarik seperti batu ular ini. Studi kerawanan tsunami menunjukkan bahwa Watu Ulo berada di relief pantai curam dengan batuan dasar tersier. Kondisi yang memperlihatkan bahwa pantai ini bisa terpengaruh oleh gempa lepas pantai dan gelombang besar. Dengan indikasi pencampuran air laut ke air tanah hingga 23%, kawasan ini memperlihatkan bahwa pasang laut, permeabilitas batuan, dan jarak ke daratan punya peran dalam sirkulasi air bawah tanah. Pantai Watu Ulo adalah contoh bagus bagaimana alam, mitos, dan budaya lokal bisa berpadu menjadi satu destinasi wisata yang unik. Formasi batu seperti ular membentang di tepi pantai, kisah naga dan pahlawan rakyat memberikan dimensi yang lebih dalam daripada sekedar pantai cantik. Batu Naga adalah sebuah lokasi atau objek alam yang terletak di Jalan Batu Naga, Batu 9, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kategori tempat ini disebut sebagai Nature Preserve atau kawasan pelestarian alam. Wilayah Batu Naga terletak di area pemukiman dan lingkungan yang cukup padat di Batu 9, Tanjung Pinang Timur. Karena muncul dalam daftar tempat pelestarian alam, Batu Naga kemungkinan besar memiliki unsur alam yang dijaga kelestariannya. Bisa berupa batu alam, vegetasi, habitat flora dan fauna kecil, atau panorama alam yang menarik. Namun hingga sekarang, informasi resmi yang terdokumentasi tentang detail seperti formasi batu, ukuran, kedalaman sejarah alam, atau keunikan geologis lainnya masih terbatas dalam sumber yang mudah diakses. Nama Batu Naga sendiri sudah menunjukkan ciri khas lokal. Batu yang berarti batu karang atau tonggak alam, dan naga yang bisa diartikan sebagai mitos naga atau bentuk batu yang menyerupai naga, atau mungkin cerita rakyat di masyarakat sekitar. Jalan Batu Naga dan beberapa fasilitas lainnya menggunakan nama Batu Naga sebagai identitas lokal. Karena statusnya sebagai kawasan alam pelestarian, Batu Naga memiliki potensi sebagai lokasi wisata alam lokal bagi warga yang ingin menikmati suasana hijau, melihat formasi batuan alam, berfoto, berjalan santai dan terhubung dengan alam di tengah kota. Ulasan di beberapa situs lokal menyebutkan bahwa Batu Naga sebagai salah satu tempat yang alami di tengah lingkungan pemukiman yang cocok untuk aktivitas ringan atau wisata lokal. Akan tetapi, ada beberapa hal yang masih belum jelas atau belum banyak dipublikasikan. Seperti belum ditemukan dokumentasi resmi atau narasi rakyat yang kuat tentang asal-usul nama Batu Naga. Apakah bentuk batu tersebut menyerupai naga atau ada mitos naga yang berkaitan dengannya? Tak ada data publik mengenai jenis batuan, umur batuan, formasi geologis atau keunikan alam yang secara ilmiah dijelaskan. Belum banyak informasi apakah sudah ada fasilitas seperti jalan setapak, papan informasi, area parkir, penerangan atau fasilitas wisata seperti tempat duduk atau gazebo, serta data terkait siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pemeliharaan, keamanan, dan kebersihan belum terlihat rinci. Meski begitu, Batu Naga memiliki potensi besar sebagai aset wisata dan budaya jika dikelola dengan baik. Misalnya, penataan landscape dan akses seperti membuat jalan setapak, papan petunjuk arah, area parkir yang aman, dan aksesibilitas lebih baik agar pengunjung bisa datang dengan nyaman. Papan informasi tentang jenis batu, flora atau fauna sekitar, sejarah lokal tentang nama Batu Naga, dan mitos-mitos yang berkembang. Memasukkan Batu Naga dalam rute wisata kota Tanjung Pinang seperti kolaborasi dengan komunitas lokal, pariwisata, dan pemerintah kota untuk mempromosikannya, menjaga kebersihan, melindungi vegetasi asli, membuat regulasi agar tak ada vandalisme atau rusaknya alam, serta edukasi kepada masyarakat sekitar tentang pentingnya menjaga kawasan.
Batu Naga di Tanjung Pinang adalah sebuah lokasi yang alamiah dan memiliki karakter lokal yang khas. Meskipun belum banyak informasi detail tersedia secara publik, keberadaannya sebagai kawasan pelestarian alam di tengah kota memberi nilai tersendiri sebagai ruang hijau, lokasi wisata alam sederhana, dan bagian dari identitas lingkungan Batu Sembilan, Tanjung Pinang Timur. Dengan pengelolaan yang tepat termasuk penyediaan fasilitas, dokumentasi sejarah dan geologi, edukasi masyarakat dan promosi, Batu Naga bisa menjadi objek wisata menarik baik untuk warga lokal maupun pengunjung luar kota serta sumber kebanggaan lokal. Di tengah hamparan gurun Kalahari yang sunyi, berdiri 4 bukit batu menjulang di barat laut Botswana. Bukit-bukit ini dikenal sebagai Sodilo Hills, tempat yang diselimuti legenda dan kesakralan. Bagi masyarakat San, bukit ini disebut Mountain of the Gods atau Gunung Para Dewa. Di antara dinding-dinding batu yang penuh lukisan kuno, tersembunyi sebuah gua yang menyimpan misteri luar biasa, yaitu batu berbentuk ular raksasa yang dipercaya sebagai saksi ritual tertua manusia di dunia. Pada tahun 2016, tim arkeolog yang dipimpin oleh Sheila Karlsen dari Universitas Oslo, Norwegia, melakukan penggalian di sebuah gua yang dikenal sebagai Rhino Cave. Nama gua ini berasal dari lukisan badak putih purba yang berada di salah satu dindingnya. Namun yang paling mengejutkan bukanlah lukisan-lukisan ini, melainkan sebuah batu besar sepanjang 6 meter di dinding gua yang menyerupai ular raksasa bergelombang. Permukaannya dipenuhi lubang-lubang kecil dan torehan halus yang tampak sengaja dibuat agar menyerupai sisik ular. Ketika cahaya matahari sore menyinari batu ini, bayangan yang jatuh ke dinding membuatnya tampak seolah sedang bergerak hidup. Di depan batu tersebut, para peneliti menemukan sisa-sisa abu, arang, dan alat batu yang sudah terbakar. Setelah dilakukan uji laboratorium, artefak ini diketahui berusia sekitar 70.000 tahun. Temuan ini mengindikasikan bahwa manusia purba telah melakukan aktivitas ritual atau upacara spiritual di hadapan batu tersebut. Bagi para arkeolog, penemuan ini mengejutkan dunia, sebab artinya manusia telah mengenal simbolisme dan kepercayaan spiritual kompleks jauh sebelum munculnya peradaban Mesir atau Stonehenge. Batu ular ini pun diduga kuat menjadi tempat pemujaan tertua yang pernah ditemukan. Perbukitan Sodilo sendiri merupakan warisan dunia UNESCO sejak tahun 2001. Di area seluas 10 km persegi, para peneliti telah mendokumentasikan lebih dari 4.500 lukisan cadas yang menggambarkan hewan, manusia, dan simbol mistik. Keempat bukit utama di Sodilo disebut oleh masyarakat San sebagai Male Hill, Female Hill, Child Hill, dan North Hill. Gua ular terletak di sisi Female Hill yang dipercaya sebagai tempat lahirnya kehidupan dan asal-usul roh nenek moyang. Dalam kosmologi masyarakat San, ular adalah makhluk yang berhubungan dengan air, kesuburan, dan dunia roh. Mereka percaya bahwa ular adalah penjaga gerbang antara dunia manusia dan roh leluhur. Maka bukan kebetulan jika batu yang menyerupai ular ini menjadi pusat pemujaan, tempat manusia purba memohon perlindungan, hujan, atau kekuatan dari roh leluhur. Beberapa arkeolog bahkan berpendapat mungkin batu ini menjadi simbol python, salah satu hewan yang paling dihormati di Afrika Selatan. Dalam kepercayaan kuno, python dianggap sebagai pencipta kehidupan dan air yang menjadi sumber keberlangsungan manusia. Meski banyak yang menganggap situs ini sebagai bukti ritual tertua manusia, tak semua ilmuwan sepakat. Beberapa peneliti berpendapat bahwa bentuk ular tersebut bisa saja terbentuk akibat proses geologi, dan usia 70.000 tahun mungkin belum pasti karena masih bergantung pada lapisan arang di sekitar gua. Namun terlepas dari perbedaan ilmiah, simbolisme dan sejarah spiritual yang melekat pada batu ini tetap kuat. Masyarakat lokal hingga kini masih menganggap gua ini suci dan terlarang untuk diganggu. Batu ular Sodilo Hills bukan sekedar batu purba. Ia adalah jejak kesadaran spiritual pertama umat manusia. Di tempat sunyi ini, manusia purba menatap batu yang menyerupai ular dan mulai bertanya, dari mana asal kehidupan dan kemana arwah pergi setelah mati. Lebih dari 70.000 tahun telah berlalu, namun dinding-dinding Sodilo Hills masih berbisik tentang awal mula keyakinan, seni, dan kesadaran manusia. Batu ular di Gua Rhino menjadi simbol bahwa sejak zaman purba,
manusia telah belajar menemukan makna spiritual dalam alam, melihat dewa dalam batu, kehidupan dalam gurun, dan misteri dalam bentuk seekor ular. Di area hutan jati Desa Mendoasri, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, sebuah penemuan tak biasa menarik perhatian warga dan pemerhati sejarah. Pada area yang sebelumnya tampak seperti hutan biasa, warga menemukan sejumlah benda purbakala. Dan yang paling mencolok adalah sebuah batu besar yang bentuknya menyerupai kepala ular. Penemuan terjadi di tengah kawasan hutan jati yang berada sedikit masuk dari pemukiman warga. Saat membersihkan area, warga menemukan beberapa batu berukuran besar dalam posisi tergeletak. Dari sekian banyak batu tersebut, terdapat satu bongkahan dengan bentuk yang mencuri perhatian. Bagian depannya tampak menonjol, merucut, dan terdapat cekungan yang menyerupai mata, sehingga membuat banyak orang langsung menyebutnya batu kepala ular. Tak lama setelah ditemukan, informasi ini menyebar ke warga lain hingga kemudian menarik perhatian pihak Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk. Tim dari Dispar Porabut Nganjuk turun langsung mendatangi lokasi untuk mendokumentasi batu dan benda lainnya, mencatat ukuran dan posisi batu tersebut, serta mengumpulkan keterangan dari warga sekitar. Penemuan batu ini ternyata bukan benda tunggal. Di sekitar lokasi terdapat pula beberapa batu lain seperti menhir tegak, batu pipih, batu guret, serta fragmen batu lain yang diduga bagian dari satu kompleks besar. Situs ini oleh warga sekitar sudah lama dikenal dengan sebutan menhir watu ulo karena keberadaan batu panjang yang disebut menyerupai tubuh ular. Penemuan batu kepala ular ini semakin menguatkan bahwa kawasan tersebut merupakan bagian dari situs megalit masa lampau. Berdasarkan pendataan di lapangan, batu yang disebut sebagai kepala ular ini memiliki ukuran panjang sekitar 1,2 meter, lebar sekitar 65 cm, dan tebal sekitar 60 cm. Bentuknya masih terlihat kasar, tak sepenuhnya halus atau terukir sempurna. Para pemerhati sejarah menilai bentuk ini menunjukkan ciri khas benda megalit yang belum diselesaikan sepenuhnya, atau memang dikerjakan dengan teknik sederhana seperti yang umum digunakan masyarakat pada masa prasejarah. Kawasan ini diduga merupakan sisa dari tradisi megalitik, suatu masa ketika masyarakat kuno menegakkan batu sebagai bagian dari upacara, penghormatan leluhur, atau penanda wilayah penting. Bentuk batu yang menyerupai ular bukanlah hal yang aneh pada budaya Nusantara. Ular atau makhluk serpentin sering dikaitkan dengan penjaga wilayah, simbol kesuburan, atau lambang kekuatan alam. Legenda setempat pun menyebut adanya kisah tentang ular besar yang dipercaya pernah menjaga daerah tersebut, sehingga bentuk batu ini oleh warga dianggap memiliki hubungan dengan cerita masa lalu. Penemuan batu berbentuk kepala ular di Desa Mendoasri bukanlah sekedar fenomena unik, tetapi membuka kembali jejak peradaban kuno yang pernah ada di Nganjuk. Batu-batu ini menjadi saksi bisu kehidupan masyarakat ribuan tahun lalu. Kehidupan masyarakat yang sudah mengenal simbol, ritual, dan hubungan mendalam dengan alam. Dengan pendataan yang lebih menyeluruh, situs ini berpotensi menjadi salah satu bukti penting keberadaan tradisi megalit di Jawa Timur, sekaligus menjadi kekayaan sejarah yang patut dijaga. Dari penemuan batu berbentuk ular ini memperjelas bahwa fenomena serupa dapat muncul di lokasi dan budaya yang berbeda, namun menghadirkan daya tarik yang sama kuatnya. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana pertemuan antara geologi dan kepercayaan menghasilkan warisan yang terus hidup dari generasi ke generasi. Batu-batu berbentuk ular ini bukan sekedar objek wisata atau keanehan alam. Mereka adalah pintu menuju cerita panjang tentang bagaimana manusia memahami lingkungannya, menafsirkan bentuk-bentuk alam sebagai simbol spiritual, serta menautkan pengalaman batin dengan landscape bumi. Pada akhirnya, batu-batu ular ini mengingatkan bahwa alam bukan hanya latar kehidupan, tetapi juga pendongeng yang hebat. Ia menulis kisah melalui batu, tanah, dan waktu, sementara manusia menjadi pembaca, penafsir, sekaligus penjaga ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir, dan jangan lupa juga untuk berbagi berbagai pendapat kalian di kolom komentar.